saya sebagai salah satu pemain game lah ke CEO-nya kan 3,4 juta kekecilan nih Pak gitu. Apakah legal? Pemain namanya Donkey dan Aura. Jadi ini mencapai lebih dari 1 juta orang yang menonton secara live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, di kanal podcast saya mengenai bijak bermain games. Sekali lagi, perkenalkan, nama saya Imam Salihuddin. Saya seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan pada podcast kali ini, saya ingin berbicara tentang ekonomi alternatif melalui kompetisi e-sport, baik bermain dan menonton games e-sport. Untuk itu, saya mengundang salah seorang teman dan mahasiswa saya di program studi Magister Manajemen FEB UI, yaitu Mas Irfan Nabil Huda. Selamat datang, Mas Irfan, di acara Ya podcast kali Pak, ini. ya Mungkin Pak. silahkan bisa memperkenalkan sedikit tentang Anda dan penelitian tesis Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak malam teman-teman semua dan terima kasih nih Pak Imam udah mengundang saya sebagai salah satu narasumber lah ya intinya untuk bahasan e-sports ini gitu ya Pak ya. Eh Jadi saya ini adalah mahasiswa Magister Manajemen UI, peminatan di pemasaran. Kebetulan saya ini sedang melakukan penelitian tesis dengan judul Pengaruh Motivasi Menonton Esports terhadap In-Game Purchase Intention pada mobile game genre MOBA. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya nih, kenapa sih harus saya nih meneliti esports gitu ya? Jadi apa sih motivasi melakukan penelitian ini? Jadi sebenarnya dari awal membeli topik ini tuh saya sebagai salah satu pemain game dan penggemar esports juga nih. Pada waktu itu sedang menonton pertandingan final MPL Season 8, betul, antara RRQ Hoshi versus Onyx Esports pada akhir bulan Oktober 2021 di streaming YouTube gitu ya. Nah, saya itu melihat begitu banyaknya total viewers di match tersebut gitu. Nah, ini mencapai lebih dari 1 juta orang yang menonton secara live gitu ya. Nah, saya sempat kaget nih waktu melihat besarnya angka viewers pada pertandingan tersebut. Nah, muncullah di benak saya nih, wah ini kalau dibayangkan lebih dari 1 juta orang Indonesia gitu ya menonton pertandingan game dengan melihat layar yang sama gitu. Nah ini nih lumayan lumayan gila sih kalau menurut saya. Nah lalu timbullah pertanyaan pada diri saya juga, ini kira-kira kenapa ya orang-orang sebanyak ini tuh mau menonton e-sports? Terus kalau udah nonton, apa yang mereka dapatkan? Dan apakah mereka jadi pengen gitu ya beli produk-produk sponsor yang ada atau malah jadi pengen beli skin yang dipakai oleh pro player yang sedang bermain kayak gitu. Nah, mungkin jadi dari pertanyaan-pertanyaan dan kesan tersebut, saya akhirnya memutuskan untuk memilih topik yang barusan untuk diteliti kayak gitu ya. Karena memang sejalan juga dengan hobi saya bermain game dan keinginan saya untuk nantinya di dunia kerja langsung terjun ke dunia esports di Indonesia kayak gitu. Oke, nah saya dan pemirsa ingin tahu lebih banyak tentang seluk-beluk e-sport yang sedang diteliti oleh Irfan. Mungkin saya mulai dengan bertanya, menurut Irfan, apa Ya, aja sih games yang memiliki ajang e-sport? Dan apakah ada oke. syarat atau genre tertentu dari sebuah games agar dapat dijadikan ajang e-sport? Jadi sebelumnya alhamdulillah sih Pak, memang ini cukup menarik nih topik e-sports ini, apalagi sekarang memang sedang rame-ramenya diperbincangkan gitu di Indonesia ya si e-sports ini. Nah, jika kita berbicara tentang games apa saja yang ada e-sportnya, tentu sangat luas ya jangkauannya. Mungkin biasanya ini game-game yang memiliki e-sports adalah game-game yang bersifat kompetitif gitu ya, dan memiliki sebuah tujuan, ada tujuannya nih untuk dimenangkan. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu dan Bapak tahu, jadi dari game FPS terbesar Indonesia sekarang yaitu PUBG Mobile, ini adalah game genre FPS yang memiliki tujuan untuk survive gitu ya, sampai akhir dari gempuran musuh. Musuh di sini itu dalam kata player lain gitu ya. Dan ada namanya play zone gitu, jadi nanti play zone ini akan lama-lama semakin sempit dan akhirnya bisa mengeliminasi orang-orang yang dia berada di luar play zone-nya kayak gitu. Nah, setelah kita berhasil survive dari keadaan tersebut, kita akan mendapatkan berbagai reward di dalam gamenya kayak gitu. Nah, untuk contoh lainnya juga di sini ada Mobile Legends atau game bergenre MOBA yang memiliki tujuan untuk menghancurkan base atau
markas musuh gitu ya, dengan berbagai macam strategi kompleks untuk mencapai hal tersebut. Nah, sebenarnya dari game-game lain juga bisa, selain FPS dan MOBA ini juga ada turnamen atau e-sportsnya seperti misalnya Clash Royale, ada juga waktu itu game Yu-Gi-Oh, kalau teman-teman tahu ada yang nonton anime Yu-Gi-Oh gitu ya, ini card game dari sebuah anime gitu. Terus ada juga game-game fighting games seperti Tekken, Mortal Kombat dan segala macam itu memang udah banyak juga e-sportsnya. Nah, jadi intinya adalah game-game yang punya objektif antara untuk mengalahkan lawan atau survive kayak gitu ya kalau yang ada e-sportsnya. Nah, jadi kalau genre game yang lain seperti game-game casual seperti misalnya contoh kalau teman-teman tahu Plants vs Zombie, terus kayak Candy Crush, terus kayak apalagi ya, Subway Surfer atau yang lain-lain ini kan hanya game-game casual. Nah, biasanya game-game casual ini tuh nggak ada e-sportsnya teman-teman. Jadi ini memang ditujukan game yang disebut ini untuk kalangan gamer-gamer yang untuk bersenang-senang saja atau menghabiskan waktu kayak gitu. Kesimpulannya, jadi genre apapun sebenarnya bisa memiliki e-sports, namun memang biasanya adalah game bertujuan untuk tadi adalah memiliki kompetisinya sendiri kayak gitu atau tujuan kayak gitu ya. Tadi Irfan ngasih contoh ya tentang Ya, kompetisi Mobile Legends yang ditonton lebih dari 1 juta orang. Itu luar ya, biasa. betul. Tapi Ya, sebetulnya seperti apa sih penerimaan masyarakat Indonesia secara umum ya terhadap ya. e-sport itu sendiri? Jadi Indonesia ini menjadi salah satu pasar game terbesar gitu ya di Asia Tenggara dengan angka mencapai 941 juta US dollar kayak gitu atau sekitar 13 triliun rupiah kayak gitu dilansir dari MNC Newsroom. Ini ada datanya. Populasi online di Indonesia saat ini ada sebanyak 52,6 juta dengan jumlah gamers yang mencapai 34 juta. Nih, ini kan sangat banyak gitu ya. Nah, tentu saja ini membuat penerbit games ini berbondong-bondong nih untuk ya udahlah kita masukin aja nih game kita ke Indonesia karena baik untuk games maupun kompetisi e-sportsnya ini sangat berkembang gitu ya. Nah, perkembangan jadi kalau kita bahas sedikit nih sejarah di Indonesia e-sports itu kayak gimana. Jadi perkembangan kompetitif scene e-sports di Indonesia itu pada awalnya itu dimulai sejak tahun 1999 ya. Seingat saya segitu saat Eddie Lim, Ketua Umum Indonesia Esports Association membentuk Liga Game. Nah, gamenya itu kalau nggak salah, seingat saya itu Dota dan Counter Strike. Nah, game ini yang menjadi ajang kompetitif pertama yang di dalamnya terdapat wakil-wakil dari Indonesia, ya gitu ya. Walaupun nih belum menorehkan prestasi. Nah, di masa sekarang Indonesia sudah mampu mengikuti berbagai ajang kompetitif e-sports di berbagai game yang ada juga ya, yang dan menjuarainya kayak gitu. Hmm. Nah, e-sports ini juga kalau saya bilang gitu mendapat dukungan, bukan saya bilang sih tapi memang sudah mendapat dukungan dari Presiden Jokowi yang mengatakan aktivitas e-sports ini seperti turnamen Mobile Legends dan lain-lainnya harus didukung bahkan bisa dijadikan sebuah wisata olahraga kayak gitu ya. Nah, terakhir publik diramaikan dengan peresmian PB Esports Indonesia yang diisi berbagai kalangan politik termasuk diantaranya nih ada Ketua Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN yaitu Budi Gunawan serta pengusaha nasional Sandiaga Uno kayak gitu. Nah, ini ada sejarah dikit nih juga yang baru-baru ini pada tahun 2021 yang lalu PON 20 Papua nih 2021 ini menjadikan e-sport sebagai cabang olahraga eksebisi. Nah, berita tersebut dikutip dari kompas.com pada hari Rabu tanggal 13 bulan 10 tahun 2021. Nah, kalau teman-teman ingat yang menyatakan bahwa berbagai cabang olahraga baru e-sports ini mampu mencetak sejarah pada ajang multi-event 4 tahunan tersebut. Nah, pertandingannya sendiri telah diadakan pada tanggal 21 sampai 26 Desember September yang mengusung 5 game berbeda ya yaitu salah satunya adalah Mobile Legends kayak gitu ya. Oke. Nah, fenomena tersebut bisa jadi sinyal bahwa memang si industri e-sport nasional Indonesia ini masih jauh dari berakhir. Karena memang pemerintah baru aja nih memulai campur tangannya dengan arahan yang baik dan bebas dari kepentingan kotor, bukan tidak mungkin Indonesia akan jadi market menjanjikan gitu ya di kedepannya dan mampu menjadi produsen game serta bergelimang prestasi gitu ya di masa depan kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih Irfan. Ya, Pak. Nah, terus saya jadi penasaran nih, sebetulnya apakah ada Oke. perbedaan antara bermain games untuk bersenang-senang tadi untuk hiburan
dan bermain Oke. games untuk kompetisi e-sport? Oke, sebenarnya kalau kalau ditanya nih Pak ya, ada perbedaan atau tidak, memang eh, tidak terlalu besar sih perbedaannya. Tapi basically semua orang yang bermain game tujuannya kan untuk mencari kesenangan gitu ya, dan melupakan sejenak keseharian mereka gitu. Jadi mau tim, mau itu pemain yang casual ataupun profesional player pun semuanya bermain untuk bersenang-senang kayak gitu. Namun perbedaannya di sini terlihat pada skill yang mereka punya nih saat bermain game kayak gitu. Nah, setiap orang yang punya skill dan in-game IQ ini tuh berbeda-beda nih kapasitasnya gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau tahu, game IQ ini sendiri adalah sebuah hal yang bisa dilihat dari beberapa faktor gitu ya, seperti satu nih pergerakan mereka selama game untuk mencapai objektif, terus eh, yang selanjutnya bagaimana mereka menyesuaikan komposisi hero saat melakukan draft pick. Ini kita ambil contoh di Mobile Legends ya teman-teman ya. Kalau soalnya kan saya expertise di sini. Saat melakukan draft pick untuk melawan hero musuh nih, mereka bisa menyesuaikan nih posisi hero-nya. Lalu yang selanjutnya kecepatan ketepatan mereka mengambil keputusan ketika terjadi pertarungan besar di sebuah pertandingan. Nah, lalu yang terakhir ini apakah mereka penting atau sering menonton sebuah pertandingan e-sports dan mengadopsi taktik serta cara bermain profesional player sebagai pengetahuan mereka saat bermain. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya faktor-faktor yang diukur untuk melihat IQ gitu ya, IQ in-game IQ dari seseorang gitu ya. Nah, jadi kenapa saya bisa mengakses si IQ-IQ tersebut? Nah, sebenarnya saya sudah bermain Mobile Legends atau game online pada umumnya itu selama 5 tahun lebih. Nah, mungkin banyak teman-teman yang di sini juga sama seperti saya atau lebih bahkan dari saya. Nah, namun dari pengalaman tersebut banyak teman-teman yang silih berganti bermain bersama saya gitu ya di dalam sebuah party. Jadi party tersebut berisi 5 orang biasanya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, party di sini adalah sebutan di dunia game yang berarti tim yang kita buat dengan orang lain untuk bermain game tersebut gitu ya. Nah, Mobile Legends sendiri partinya maksimal 5 orang. Kalau PUBG Mobile isi partinya 4 orang. Nah, begitu seterusnya untuk game multiplayer yang lain juga kayak gitu ya. Nah, Oke. anyway, ya, anyway balik lagi ke topik yang tadi nih, apa ya. Jadi seiring berjalannya waktu gitu ya, saat saat melihat memang dari teman-teman saya yang sedih berganti tersebut, ini ada yang sudah lama bermain game ini, namun skillnya ini nggak kunjung meningkat nih. Nah, yang saya simpulkan bahwa memang game IQ mereka tidak bisa keep up dengan perkembangan game, atau kalau di dalam istilah di dalam game itu ada namanya meta gitu ya, dari setiap patch yang dikeluarkan oleh si developer game ini. Nah, namun ada juga teman-teman saya yang baru saja bermain, bahkan ya kurang dari 1 tahun, tapi dia memang berbakat dan skill serta game IQ-nya ini sangat tinggi gitu. Jadi gimana dia bergerak segala macam keputusannya memang cepat juga cara ngambil ininya. Nah, ini mereka sudah bisa menyelesaikan diri dan bahkan mendominasi gitu ya di game tersebut gitu Pak. Ya, berangkat dari pengetahuan tersebut, untuk pertanyaan yang tadi, biasanya pemain yang bermain on game untuk bersenang-senang ini adalah bertujuan hanya untuk mencari hiburan dan escape dari keseharian keseharian mereka gitu. Nah, ini escape ini salah satu poin juga di penelitian saya yang memang sampai saat ini memang lumayan signifikan sih pengaruhnya ya. Sampai saat ini loh ya, karena memang masih OTW di penelitiannya kayak gitu. Nah, sementara pemain yang bermain untuk kompetisi e-sports adalah mereka-mereka yang punya skill dan game IQ tinggi, sehingga mereka sadar bahwa skill dan game IQ tersebut bisa mereka pakai untuk menghasilkan uang dan dari berbagai kompetisi yang ada dan diselenggarakan oleh pihak manapun untuk game tersebut kayak gitu, Pak. Oke, jadi itu beda antara Antara oh, betul, main game buat senang-senang dan pemain game betul, yang betul, e-sport betul, ya. betul, Pak. Oke, nah berdasarkan pengalaman Irfan sendiri nih sebagai gamer dan Ya, sebagai ya, penonton e-sports ya, ya, apa ya. sih yang membuat sebuah kompetisi atau pertandingan e-sport itu seru dan menarik untuk ditonton? Oke. Hmm. Berkaca dari pengalaman saya pribadi, pertandingan e-sports yang seru atau menarik ini lihat dari siapa ya tim yang bertanding sih biasanya. Jadi siapa aja tim yang bermain, misalnya nih tim-tim besar kayak misalnya kalau di Mobile Legends itu RRQ Hoshi versus EVOS Legends misalnya. Nah, itu kan kalau misalnya teman-teman yang main ML juga
tahu itu kalau itu sebuah El Clasico gitu ya. Kalau di bola namanya El Clasico, kalau di Hmm. kita juga ada namanya El Clasico gitu ya. Nah, bagaimana terus faktor lain juga kayak bagaimana build up ke pertandingan tersebut. Kayak contoh misalnya apakah ada konflik antara tim, konflik ya dalam tanda kutip, bukannya pukul-pukulan atau gimana, tapi kayak ada trash talk atau kayak gimana gitu ya. Nah, itu bikin bikin seru tuh di sebuah pertandingan e-sports. Nah, serta momen-momen epic yang terjadi di dalam game ketika pertandingan berlangsung. Nah, biasanya kalau momen-momen epic ini tuh kayak misalnya ada, kalau teman-teman tahu, ada momen dulu, ada momennya LJ yang dia Kufra itu Hmm. melakukan ultimate yang mendapatkan 5 orang dan langsung comeback. Nah, seperti itu tuh yang maksudnya simponi-simponi of skill dan apa ya, kayak momen-momen yang bisa membalikan keadaan, seperti itu sih yang saya cari dalam sebuah pertandingan e-sports kayak gitu. Oke. Nah, begitu Pak. Jadi jika tim-tim yang bertanding ini adalah tim besar, ini juga biasanya pengetahuan yang kita dapat juga lebih banyak, dan biasanya high level play atau yang benar-benar momen-momen kayak gitu itu banyak terjadi gitu Pak. Makanya lebih seru lah. Nah, ini teman-teman kalau ditanya apa yang kita cari dalam menonton e-sports gitu ya. Nah, ini momen dimana Genflix Arrowwolf 4-1 nih menang dari RRQ Hoshi. Nah, di sini bisa kelihatan dar. Nah, ini LJ mendapatkan 3 orang sekaligus dengan satu skill gitu ya, dengan kombinasi skill yang sangat baik dari RRQ Hoshi gitu ya, yang bisa membalikkan keadaan dari RRQ Hoshi yang tertinggal 1-4 sampai sekarang menjadi 4 sama gitu ya, dan goldnya juga sudah berbalik gitu ya dari RRQ Hoshi. Nah, momen-momen kayak gini teman-teman yang kita cari dari ilmu dan momen-momen kayak gini. Nah, ini momen-momen lain juga dari LJ juga. Nah, ini bisa dilihat mendapatkan seorang core dari Genflix-nya. Nah, di sini akan ada sebuah ultimate dari LJ lagi, skill 3 plus flicker di sini ya, yang memang bisa membalikan RRQ menjadi dengan skor 8-4 kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya kalau Ya, untuk atlet e-sport ya yang bermain untuk kompetisi, oke. kira-kira Irfan ada informasi nggak berapa sih mereka kisaran pendapatannya dan apa aja sih sumber-sumber pendapatan mereka gitu? Oke. Oke, kita ngomongin pendapatan nih, Pak ya. Oke, siap. Jadi eh, kalau kita bicara mengenai pendapatan pemain, saya pribadi saya kurang tahu. Cuman saya bisa selama ini kan sering nonton segala macam podcast orang segala macam gitu ya. Saya tahu lah beberapa ininya gitu ya, pandangan-pandangan dari orang, dan ada bocoran-bocoran lah. Jadi angka pastinya kita nggak bisa ketahui gitu ya, yang intinya karena hal tersebut merupakan rahasia gitu dari tiap pemain, dan biasanya tidak menentu nih besarannya. Nah, hal yang dapat kita teliti dari mereka adalah sumber pendapatan. Mungkin dari sumber pendapatan dari tiap pemain Mobile Legends ini biasanya kita didapatkan dari berbagai sumber nih. Nah, kita bagi jadi mungkin satu ya empat empat mungkin kita bagi jadi empat. Nah, yang pertama ini ada gaji per bulan, yang kedua dari streaming, yang ketiga dari iklan dan merchandise, yang keempat ini ada menjadi penjoki akun orang lain. Nah, kita kita kesampaikan dulu nih penjoki nih ya. Ini kita bahas yang 3 awal dulu nih. Jadi gaji per bulan ini gaji pemainnya ini akan berbeda-beda di setiap tim yang mereka yang jadi naungan mereka gitu ya, tergantung dari seberapa besar tim tersebut dan bagaimana kebijakan perusahaan mereka juga. Nah, kalau teman-teman tahu, ini dulu ada pemain namanya Donkey dan Aura. Ini salah 2 pemain legend ya, atau legenda di scene esports Mobile Legends di Indonesia. Nah, di podcastnya itu mereka membocorkan nih pendapatan mereka pada saat baru join ke tim EVOS Legends pada tahun 2017 awal. Nah, mereka itu ditawari gaji per bulan oleh CEO-nya sebesar 3 sampai 4 juta rupiah saat baru masuk tim. Nah, lalu meningkat seiring berbagai kejuaraan yang mereka menangkan. Namun kedua kedua orang itu ya dia nawar lah ke CEO-nya kan 3 sampai 4 juta kekecilan nih Pak gitu. Nah, jadi mereka menawar untuk dibelikan handphone terbaru juga yang paling canggih untuk bermain dan berlatih kayak gitu. Jadi ada insentif yang lain selain itu gitu. Nah, di dalam podcast yang sama, Marsha, salah satu pemain legend juga, ya mereka ini kan 3 serangkai gitu ya, kalau menjelaskan bahwa saat itu dia pernah ditawar oleh RRQ Hoshi atau rival abadi EVOS Legends di scene Hmm. esports Indonesia sampai sekarang gitu ya, dengan penawaran gaji 6 sampai 7,5 juta rupiah per bulan. Nah, ini kan lumayan lumayan agak jauh nih ya perbedaannya, kalau apalagi zaman itu gitu loh.
serta handphone tercanggih saat itu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pendapatan pemain e-sports memang nggak pasti, apalagi dalam hal gaji per bulannya gitu ya. Bergantung besarnya tim dan bagaimana kualitas pemainnya tersebut juga. Nah, kalau dari sumber pendapatan yang kedua ini yang paling besar nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu pasti setiap pemain e-sports biasanya itu mereka melakukan streaming. Nah, jadi streaming ini pada tahun 2017 sampai 2021 ada platformnya yang sangat besar kalau teman-teman ingat di sini namanya Nimo TV. Nah, Nimo TV ini waktu itu memang berbarengan dengan YouTube. Jadi ada yang streaming di Nimo TV juga, ada juga di yang di YouTube. Namun pendapatan mereka ini memang yang paling banyak di Nimo TV gitu ya. Nah, pekerjaan mereka sebagai streamer di sela-sela latihan ini tuh apa ya, merupakan sumber pendapatan terbesar yang mereka cari sebenarnya dari menjadi pro player gitu ya. Nah, semakin besar dan terkenal nama dari seorang atlet e-sports, maka makin banyak pula penontonnya. Nah, salah satu streamer juga dan legend juga sih sebenarnya dari RRQ Hoshi yaitu Shin, waktu itu pada tahun-tahun di mana dia masih menjadi streamer aktif di Nimo TV, ini pernah mengatakan di salah satu media gitu ya bahwa penghasilan dia dari streaming dan donasi yang didapatkan dari penontonnya ini mencapai 700 sampai 800 juta rupiah dalam sebulan. Ini fantastis sekali gitu ya untuk seseorang yang bermain game gitu ya. Nah, banyak sekali yang memang waktu itu banyak sekali yang melakukan donasi ke dia dan para streamer lain juga sih dengan angka yang fantastis di setiap donasinya kayak gitu. Nah, kalau yang ketiga ini ya seperti atlet atlet pada umumnya sih ya, ini iklan iklan dan merchandise gitu. Nah, kalau di sport-sport pada biasanya kan memang atlet-atlet juga banyak yang kayak sponsorin iklan sampo segala macam kalau teman-teman tahu ya. Nah, jadi bintang iklan dan endorsement ini menjadi sumber pendapatan juga bagi atlet-atlet e-sports kita. Nah, saya sendiri juga tadi banget baru melihat Albert dari RRQ Hoshi, kalau teman-teman tahu, menjadi bintang iklan dari Susu Milo. Nah, saya kaget nih, oke, berarti dia sekarang udah merambah ke iklan kayak gitu. Dan banyak juga produk-produk yang di-endorse oleh atlet yang lain seperti platform untuk top up diamond, terus kayak merek baju dan sebagainya, kayak yang saya ingat itu ya, kayak gitu, Pak. Nah, nah ini kita bahas yang agak-agak ini nih, agak-agak sensitif nih. Iya benar agak sensitif nih Pak. Jadi menjadi Justru penjoki menarik. akun orang lain. Iya Pak, betul. Nah, jadi ada nih jadi penjoki. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin penjoki, kebanyakan dari professional player sebelum mereka masuk ke tim besar atau tim yang sekarang berkompetisi di MPL, mereka ini biasanya, tapi nggak semua sih ya, koreksi ke saya kalau saya salah, tapi kebanyakan mereka adalah penjoki. Nah, apa sih maksudnya penjoki? Jadi penjoki itu adalah sebuah term di mana seseorang memainkan akun orang lain untuk dinaikkan ranknya ke yang lebih tinggi. Nah, misalnya contoh saya punya akun Mobile Legends, terus saya bilang ini rank apa skill saya udah mentok. Kira-kira gimana ya cara saya buat naikin rank saya? Nah, saya pinjemin lah akun saya ke Pak Imam. Nah, nanti Pak Imam yang skillnya memang sudah di atas rata-rata orang biasanya, nanti dia akan menaikkan rank saya ke ke rank yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari yang saya bisa capai dengan skill saya. Nah, kayak gitu itu sebenarnya joki itu di situ. Nah, eh, jadi joki ini juga itu mematok biaya sesuai keinginan dan keadaan di pasar si penjokinya tadi gitu ya. Nah, betul Pak. Jadi kayak biasanya konsumen dari jasa joki ini memilih pemain atau atlet e-sports sebenarnya nggak valid sih kalau dibilang pemain atau atlet e-sports, karena biasanya kalau sekarang nih zaman sekarang ya atlet e-sports itu sudah nggak melakukan joki karena mereka sudah punya pendapatan yang lumayan dari tim e-sportsnya gitu. Nah, biasanya penjoki orang lain ini apa kayak masa-masa sebelum mereka jadi pro player kayak gitu intinya, singkatnya gitu ya. Nah, gitu Pak. Jadi dipatok harganya juga tidak murah nih Pak. Kalau saya boleh bocorin gitu ya, dengan penjoki ini, setahu saya sampai ada yang mau mau bayar tuh 11 juta itu, dan itu hanya beberapa tingkat dari ininya gitu, dari rank yang ini sangat-sangat ini Pak gitu, sangat-sangat Lumayan banget 11 juta lumayan ya. banget gitu Pak. Iya Pak.
Itu baru DP loh, 11 juta Oke, dan kayak wah gila sih. oke. Itu buat jadi Gitu penjoki Pak. akun itu apakah legal? Apakah boleh kita apa atlet e-sport jadi penjoki Ya. sebetulnya? Terus sebenarnya manfaatnya apa gitu menaikkan rank sehingga sampai berani bayar 11 juta gitu. Ya kalau Ah, misalnya skillnya nggak ngangkat ya bukannya nanti turun-turun sendiri ranknya gitu ya. iya benar, benar Pak. Jadi sebenarnya kalau untuk joki ini nggak legal gitu ya. Hmm. Maksudnya sebenarnya kalau legal atau enggaknya kan kalau legal dalam tanda kutip itu harus ada aturan tertulis Hmm. undang-undangnya segala macam gitu ya dan bisa Oke, dipidanakan. iya Kalau iya. nggak bisa dipidanakan berarti bukan bukan yang nggak legal. Tapi Hmm. kalau dari waktu itu ada manajer Muntun namanya Fendi Tan. Nah ini mereka atau tim-tim mereka Munton ini bilang kalau praktek joki akun ini praktek yang tidak sah gitu ya. Hmm. Nah, jika Oke. ketahuan oleh developer gamenya ini akan mendapatkan sanksi yang sangat berat gitu. Apakah Hmm. ban akun atau biasanya sih ban permanen sih Pak. Hmm. Jadi akunnya ini di ban permanen dan Akun eh, akun akun yang ya minta dijokiin atau akun yang menjokiin? akun yang minta dijokin Pak Oke, gitu Pak. oke. Nah, tapi saya koreksi kalau saya salah ya, tapi setahu saya sih memang dua-duanya bakal kena, tapi Hmm. yang lebih berat nih setahu saya yang minta menjoki karena dia Oke. yang punya keinginan gitu. Hmm. Oke, nih itu nanti takutnya saya salah nih kalau saya ngomong sampai ke sana ya Pak ya. Jadi saya Oke, kurang ini oke. juga. Nah, jadi praktek joki ini akan mendapatkan sanksi yang benar-benar berat. Nah, menurut Fendi, praktek joki ini akan mengganggu nih stabilitas dan Hmm. balance dari sebuah game itu sendiri gitu ya. Karena pemain yang biasanya menjokikan akunnya adalah pemain yang tidak mampu dan menggapai rank yang lebih tinggi dari skill Hmm. asli yang mereka punya ya, Hmm. seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Nah, sebenarnya manfaat dalam menjoki tidak lain dan tidak bukan hanya untuk gengsi dan popularitas Hmm. nih kalau teman-teman Oke. tahu gitu ya. Nah, semakin tinggi rank seseorang maka dia akan merasa bangga atau atau gimana ya? Wah, nih rank gue lebih tinggi nih dari kawan gue gitu kan. Nah, Hmm. di antara teman bermainnya gitu. Nah, selain itu semakin tinggi rank seseorang dalam sebuah game maka kesempatan dia seseorang ini untuk menjadi populer di game tersebut semakin besar juga. Nah, kalau membahas popularitas di dalam hampir seluruh game sih yang kompetitif gitu ya, ini ada nama sistem leaderboard. Nah, jadi Hmm. leaderboard ini diukur dari seberapa populernya orang atau seberapa banyak, seberapa tingginya rank seseorang. Nah, biasanya profesional tim itu melihat rank 1, 2, 3 di setiap seasonnya. Hmm. Nah, dia akan melirik nih, wah pemain ini gimana nih perkembangannya. Nah, kalau misalnya penjoki sampai bisa naikin Hmm. rank sebuah akun sampai situ, nah ini kan bakal bakal terjadi kontroversi ya, apalagi Iya, yang mainnya bukan dia gitu loh. iya Nah, betul, kan ini betul. bakal bakal aneh gitu, bakal jadi jelimet Jadi lah masalahnya gitu. jadi skandal gitu ya. Ternyata Betul, dia Pak, betul. dijokiin gitu. Iya, kan kan nggak banget gitu ya, jadi kayak aneh gitu. Nah, Hmm. kayak gitu sih Pak intinya sebenarnya. Oke, oke. Terima kasih. Iya Tadi kan dari Pak. sisi yang main ya, dari yang Ya, nonton nih. Jadi bagi orang yang menonton atlet e-sport ya, bermain games, jadi apa sih ya. motivasi mereka gitu buat nonton? Oke, jadi kalau dari pengalaman saya pribadi dan ini digabung ya dengan pengetahuan sesama penikmat e-sports lainnya, kan saya banyak juga ngobrol dengan teman-teman waktu lagi nonton pertandingan e-sports gitu ya, baik itu Hmm. online maupun offline kayak gitu ya. Nah, kami menyebutkan bahwa beberapa faktor yang paling dominan dalam menjadi motivasi kami untuk menonton seorang atlet e-sports bermain game. Nah, ini kan berarti kalau dari pertanyaannya berarti adalah pemain e-sports yang bermain game atau Hmm. streaming berarti ya, Pak ya. Hmm. Betul ya Pak ya, seperti itu ya Pak Ya ya. betul betul. Nah, dalam hal ini mereka yang sedang melakukan streaming gitu ya, diantaranya mendapatkan ilmu dan strategi baru dalam bermain game, terus entertainment dari humor dan kelakuan si streamernya, atau Hmm. juga humor dari bacotan kita-kita antar penonton juga gitu biasanya, Hmm. karena memang banyak momen lucunya. Dan yang ketiga biasanya mensupport player favorit agar mereka makin sejahtera lah kayak gitu ya. Hmm. Soalnya Oke, ya jadi memang banyak faktor sih sebenarnya selain itu, cuman ya intinya oke. tiga hal itu. Jadi mirip juga ya dengan menonton sport yang lain gitu ya, Betul, motivasi betul orang. Pak, betul. Oke, ya ada juga yang ngefans dengan pemain atlet atlet e-sport tertentu gitu seperti misalnya Iya,
misalnya supporter bola atau supporter Iya, iya. apa Misalnya kita namanya? ngefans sama Ronaldo gitu kan, Ya, ya. itu kita pengen, wah ini kita bisa Hmm, dapat ilmu baru nih, cara dia main gimana gitu kan. hmm, Terus biasanya entertainment dari skill-skill dia hmm, gitu kan. hmm. Nah, itu bisa kita dapat dari nonton. Oke, oke, make sense. Oke, terima kasih. Nah, ini sekarang dari sisi bisnisnya nih ya, Kak Irfan. Oke, Kalau bagi penerbit games nih yang menjadi iya, ajang e-sport, misalnya seperti Mobile Legends yang sedang diteliti oleh Irfan, iya sebetulnya Pak. bagaimana mereka bisa mendapatkan uang dari kompetisi e-sport ini? Oke, kalau dari sisi keuangan, ini tentunya tujuan diadakannya e-sports ini nggak jauh berbeda sih dari liga olahraga pada umumnya gitu ya. Salah satunya ya untuk mempromosikan game dan dari apa ya, dari pengembangnya ini agar semakin dikenal banyak orang gitu ya. Nah, kemudian e-sport juga bisa dijadikan sebagai sponsor atau iklan dari produk tertentu gitu ya, atau sebagai platform dari sponsor tersebut, seperti iklan olahraga pada umumnya kayak gitu. Nah, akan Hmm, tetapi jika kita melihat dari segi pemainnya sendiri, tujuan diadakannya e-sports yaitu untuk turut meramaikan serta mempertahankan ya minat para player dari game yang mereka ikuti. Nah, hmm, biasanya apalagi kalau game-game itu kan ada rise and fall-nya lah kayak gitu ya kebanyakan ya. Nah, kalau misalnya sebuah game nggak bisa memaintain kesuksesannya, nah dia nanti fase falling down-nya itu bakal lebih cepat biasanya kayak gitu. Banyak udah terjadi dari game-game yang di Play Store kayak gitu yang kayak gitu ya, hmm. naiknya cepet turunnya juga cepet kayak gitu. Nah, jadi e-sports ini salah satu apa ya, salah satu media lah untuk sebuah game tetap berada di ingatan para pemainnya dan tetap untuk eksis di industri ini kayak gitu. Oke. Seperti itu, Pak. Nah, tadi ini kalau dari penelitian Irfan sendiri ya, Ya, ya. walaupun masih in progress gitu ya, Betul, betul. kira-kira apakah ada keterkaitan antara intensi menonton e-sport, Ya, intensi bermain games oke. dan intensi melakukan pembelian dalam aplikasi. Terus kalau ada Oke. keterkaitan sebenarnya apa implikasinya gitu bagi pemain? Oke. Eh, Kebetulan penelitian saya tadi memang betul Pak, yang saya masih OTW sehingga memang belum ada hasil temuannya. Namun dari model penelitian yang saya kembangkan ini, saya mengajukan hipotesis bahwa intensi menonton e-sports ini berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap intensi bermain dan melakukan pembelian dalam aplikasinya. Hmm, Nah, jadi kalau implikasi bagi pemainnya biasanya gini, ketika seseorang menonton e-sports nih, dia akan termotivasi untuk bermain game karena dia melihat, oh ini pro player mainnya bagus nih. Ada strategi baru yang saya dapatkan nih. Nah, jadi saya ingin bermain game. Nah, ketika dia bermain game, dia akan termotivasi lagi untuk membeli item-item yang biasanya jadi kayak berhubungan segitiga gitu loh. Ya, hmm, ada panah panah ketiga oke, arah gitu ya. Jadi ketika dia menonton e-sports, dia bermain game, dia melakukan purchase. Nah, jadi ada hubungan juga dari ketiga itu. Nah, biasanya ada juga poin-poin, mungkin kita lanjut kali ya. Biasanya ada pengaruh langsung dan tidak langsung nih teman-teman kalau oke, kalau dari ketiga variabel tersebut gitu ya yang penelitian saya. Jadi pengaruh, kalau masuk pengaruh langsungnya ini ketika seseorang berintensi untuk menonton e-sports dan kemudian menonton e-sport muncul juga keinginan dari dia untuk bermain juga mengikuti apa yang dia tonton. Nah, kemudian apabila dia melihat skin atau item berbayar yang digunakan oleh pemain yang dia tonton, nah ini dapat dapat muncul juga nih teman-teman keinginan untuk membeli item hmm, berbayar yang serupa. Jadi ada hubungan keterkaitan di antara hal tersebut kayak gitu. Nah, itu yang saya teliti. Nah, sedangkan pengaruh tidak langsung di sini adalah dari keinginan untuk bermain. Nah, di dalam permainan itu sendiri sudah ada berbagai macam stimulus dari penerbit untuk mendorong pemain untuk melakukan pembelian item berbayar, ya teman-teman ya. Sehingga kita menonton e-sport membuat penonton ingin bermain games yang sama, maka ada potensi penonton yang ikut bermain tersebut terpengaruh nih oleh stimulus yang ada di dalam game tersebut dan akhirnya melakukan pembelian item berbayar dalam game kayak gitu. Nah, oke, memang banyak banyak nih upaya-upaya dari ya hmm, pemasaran sih sebenarnya, hmm, marketing dari oke, apa namanya, dari ya, developernya kayak gitu. oke. Jadi ujung-ujungnya gimana caranya orang bayar Ya, spend spend money di dalam betul, games gitu ya. betul cuan, betul Pak. Intinya buat Oke, cuan gitu Pak.
Oke. Nah, sekarang kalau tadi di ujung-ujungnya Ya, ya. cuan, nah apakah ada upaya agresif dari penerbit atau Oke. penyelenggara kompetisi e-sport untuk melakukan monetisasi dari industri Oke. e-sport? Mm-mm. Nah, kalau kita bahas secara detail gitu ya, monetisasi agresif ini nanti ini bakal jadi bahasan yang Hmm. lebih panjang banget gitu ya, Betul, bahasan betul. sendiri gitu, podcast lain Ya. lagi mungkin ya. Nah, mungkin secara singkat aja kali Pak ya. Hmm. Nah, jadi penyelenggaraan kompetisi e-sport ini kan pasti ujung-ujungnya ya tadi yang saya bilang cuan gitu ya. Karena Hmm. nilai hadiah dan jumlah penonton yang cukup fantastis, pasti ada upaya untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dari pihak-pihak yang terlibat kayak gitu. Nah, si penerbit games ini mempromosikan gamesnya kepada penonton dan mendorong pembelian dalam aplikasi. Nah, semakin banyak yang menonton e-sport, maka semakin banyak juga potensi bermain dari si pemainnya ini. Nah, pemain yang melakukan pembelian juga akan semakin banyak di dalam aplikasinya. Nah, penyelenggara kompetisi ini juga ingin kompetisi yang seru gitu ya, pastilah, yang dapat menarik penonton sebanyak-banyaknya dan mendapat pendapatan dari iklan dan sponsorship juga yang sebesar-besarnya. Hmm. Nah, tim esports ini juga ingin memenangkan kompetisi dan mendapatkan uang hadiah yang fantastis. Kemudian setelah menang, ini bisa jadi mendapatkan kontrak dengan sponsor untuk mengendorse produk tertentu di kemudian hari Hmm. gitu. Itu sih Pak Oke, mungkin untuk monetisasinya. oke. Nah, kalau menurut Irfan sendiri, apakah Ya, ada dampak tertentu menonton e-sport bagi pemain games yang amatir gitu? oke. Dampak ya, kalau kita ngomong dampak berarti ada negatif dan positif dong Pak Hmm. ya. Nah, kalau dampak, jadi nggak perlu kemungkinan hadirnya e-sport di Indonesia ini memang memberikan dampak positif maupun negatifnya gitu ya. Nah, salah satu dampak positif dari perkembangan e-sport ini dan umumnya industri gaming di Indonesia ya adalah terbukanya peluang lapangan kerja baru sih ya di bidang industri kreatif bagi generasi muda di Indonesia. Nah, tak hanya itu, e-sports juga dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan kemampuan kognitif, terus kayak belajar arti dari ya sportivitas gitu ya dan segala macamnya, menghargai orang lain, terus ada juga kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari prestasi-prestasi yang kita dapatkan di e-sports gitu ya, terus meningkatkan kemampuan berpikir strategis, memecahkan sebuah masalah secara cepat dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi selain mendapatkan apa ya, selain mendapatkan hadiah berupa uang tunai, para atlet e-sports ini juga mendapatkan hal lain yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Ini kita masih dalam dampak positif ya teman-teman ya. Jadi yang pertama nih meningkatkan skill dalam kerjasama tim. Nah, terus yang kedua ada otaknya bisa terlatih dalam berpikir kritis. Yang ketiga ini koordinasi indera mata dan telinganya juga meningkat. Lalu yang keempat, daya tahan terhadap stres menjadi lebih baik. Yang kelima ada melihat daya ingat atau sorry, melatih daya ingat dan membuat keputusan secara cepat dalam waktu yang singkat. Nah, selain poin di atas, para player esports juga mendapat kesempatan dalam melanjutkan karir mereka pada bidang yang lebih baik, sama halnya dengan yang terjadi pada atlet olahraga pada umumnya ya teman-teman ya. Nah, misalnya saja seperti peluang beasiswa ke perguruan tinggi atau menempuh bidang pekerjaan yang masih berkaitan dengan game, seperti reviewer gaming, brand ambassador, terus kayak caster, apa ya, apa banyak sih, banyak banget peluang yang bisa kita Hmm. dapatkan ketika kita lanjut dari industri game ini. Nah, kalau ada positif pasti ada negatif dong ya teman-teman ya. Jadi kita harus terbuka juga nih pikiran kita dengan dampak negatifnya. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak dampak negatifnya, tapi yang mayor ini adalah kesehatan kita bisa menurun teman-teman. Nah, yang pertama nih e-sports ini memiliki risiko bagi kesehatan tubuh. Misalnya kan ya kita tahu seperti lambatnya pertumbuhan bagi otak akibat seringnya begadang, minum kopi, ngerokok segala macam ya biasanya kalau gamer gitu ya selama 8 hingga 12 jam latihan per hari, apalagi ini pro player yang udah di tim besar gitu ya. Nah, banyak pemain e-sport stop karena terkena penyakit peningkatan cedera kayak terkait komputer, ini termasuk sindrom terowongan karpal dan nyeri punggung. Nah, gitu ya. Nah, biasanya emang sakit-sakit tuh kalau udah duduk lama apalagi. Nah, saat sedang berkompetisi biasanya para pemain-pemain ini
dengan duduk gitu ya, bermainnya itu dengan duduk gitu ya. Nah, duduknya pun tak hanya sebentar, namun bisa berjam-jam gitu ya. Dan juga saat latihan mereka biasanya menghabiskan waktu berjam-jam hingga begadang dan itu akan sangat mempengaruhi kesehatan para pemainnya. Yang yang sangat ini juga selain kesehatan nih teman-teman. Nah, biasanya pendidikan tertinggal. Nah, pendidikan kita biasanya kalau untuk jadi pro player kita harus meninggalkan pendidikan kita. Nah, kenapa? Karena memang harus fokus ke dalam si apa ya si tim ini dan kita harus memberikan give it all lah ke tim ini. Nah, dampak yang satu ini adalah dampak yang paling sering dialami nih oleh atlet e-sports usia sekolah gitu ya. Dengan terjun ke dunia e-sports pada usia dini, para atlet akan semakin sulit membagi waktunya. Nah, di salah satu sisi juga mereka harus berlatih untuk kompetisi, di sisi lain mereka harus tetap mengejar pendidikan mereka. Nah, kalau kita bahas ini, pendidikan ini, kita mungkin ambil contoh kali ya, Pak ya. Nah, Hmm. kalau ambil contoh dari Jonathan Liandi misalnya, dulu waktu dia e-sports, dia meninggalkan kuliahnya untuk fokus ke Mobile Legends. Nah, Hmm. memang sekarang dia jadi YouTuber terkenal di Mobile Legends gitu ya, tapi dan ya kuliah bisa dilanjutin sih sebenarnya setelah setelah dia keluar dia bisa kuliah lagi namun kan waktu juga untuk pendidikan kan berharga gitu ya dari Hmm. sisi pendidikan kan waktu berharga gitu ya dan umur juga udah makin tua tapi dia nggak masalah dengan hal itu gitu Hmm. teman-teman jadi eh, gimana kita bisa menyikapinya aja kalau emang mau Oke. all in ke dalam e-sports gitu ya Pak ya Hmm. kita harus bisa memilah-milahnya lah kayak gitu. Oke. Jadi bisa membuka peluang beasiswa, tapi sekaligus juga di satu sisi bisa ya harus pilih ya kadang-kadang Iya betul Pak harus betul itu ini sangat menarik Pak kuliah, karena ya sekolah atau fokus ke ke e-sports. e-sports betul. Oke. Nah, ini terkait pemain e-sports sendiri sebenarnya bagaimana sih kesejahteraan pemain? Jadi tadi sudah Oke, dijelaskan bahwa pendapatannya pendapatan. Oke. lumayan gitu ya. Tapi Mm, kesejahteraan pemain e-sport Indonesia sendiri seperti apa gitu? Apakah ada keluhan yang disampaikan ya, pemain? Apakah ada fairness misalnya dari pembagian keuntungan atau ya, misalnya ketika menang ya, kompetisi begitu? ya. Oke, kesejahteraan pemain di scene e-sports Indonesia, khususnya Mobile Legends ini terbilang sudah cukup baik gitu ya. Hmm. Nah, dengan pendapatan rutin, hasil streaming, dan ya yang saya sebutkan tadi, berbagai penjual merchandise, para atlet atau pemain di scene e-sports ini sudah mampu menghidupi dirinya sendiri, nah, bahkan mesejahterakan keluarganya. Sudah sangat banyak juga atlet e-sports yang mampu membeli rumah, mobil, ya pokoknya kebutuhan primer dan sekunder sampai tersier lah ya. Dan ada juga yang sudah bisa menikah, yang dulunya Hmm. jomblo kayak gitu, segala macam lah banyak sebagainya dari industri yang satu ini gitu ya. Nah, kembali lagi sebenarnya ke kualitas pemain tersebut dan tim yang menaungi mereka nih kalau berbicara tentang kesejahteraan ya. Kalau misalnya salah satu pemain ini masuk ke dalam tim yang besar ya pasti kesejahteraannya lebih cepat meningkat gitu ya. Hmm. Nah, dan akan lebih terjamin gitu. Namun di sisi lain pernah terdapat kejadian yang agak kurang mengenakan nih di dalam scene e-sports ini. Nah, penasaran kan teman-teman nih pasti nih. Nah, ini saya mengutip nih dari podcastnya Jonathan Liandi gitu ya waktu itu. Nah, salah satu pemain yaitu Rinasmi, ini saya sebut aja namanya dari tim e-sports. Nah, ini tim e-sportsnya Genflex Aerowolf waktu itu kalau teman-teman tahu. Nah, Rinasmi ini di podcast tersebut ini membocorkan bahwa gaji pemain mereka dari MPL season 6 sampai ke MPL season 7 waktu itu belum dibayarkan oleh Genflix Aerowolf. Nah, sampai waktu ketika podcast tersebut direkam, itu belum dibayar juga tuh teman-teman. Hmm. Nah, hal ini memang berbanding lurus dengan performa tim mereka atau si Genflix tadi ya, yang tidak memuaskan di MPL season 7 saat itu. Nah, pada akhirnya juga Genflex Aerowolf ini dibubarkan teman-teman Hmm. karena hal yang tidak jelas correct me if I'm wrong ya tapi memang mereka istilahnya bangkrut atau mungkin berganti nama saya kurang kurang ingat juga Hmm. gimana ini mereka karena memang tidak jelas gitu ya. Dan ini tidak tersebar ke publik kayak gitu Oke, oke. Jadi tim yang performance-nya ya. buruk bisa jadi seperti itu ya, apa gaji pemain nggak dibayar, Ya kemudian betul akhirnya Pak betul. Mm. tutup atau bubar tanpa alasan yang jelas Iya, gitu ya. iya. Apalagi ada faktor lain juga seperti misalnya manajemen gitu-gitu juga Hmm. memang mempengaruhi banget si performa timnya dan pemainnya gitu ya. Apalagi kalau manajemen human resource-nya jelek,
timnya juga bakal nggak seneng, nggak Hmm. bahagia. Jadi performa dia di lapangan, maksudnya di pertandingan ini bakalan terpengaruh banget gitu Pak. Oke. Nah, terima kasih nih Irfan sudah berbaik hati Ya, hadir dalam podcast ini, terima menjawab kasih. berbagai pertanyaan yang penting terkait Siap. bijak bermain games dan menonton kompetisi e-sport di Indonesia. Ya, ya. Mungkin sebagai penutup, apakah ada Oke, kesimpulan atau pesan yang ingin digarisbawahi oleh Irfan terkait oke, bermain dan menonton games e-sport? oke. Ya, terima kasih juga Pak Imam untuk kesempatannya sekali lagi nih untuk hadir dalam podcast ini pada saya. Nah, mungkin sebagai penutup gitu ya, bagi saya ini bermain game dan menonton e-sports ini ini cukup sebagai hobi dan entertainment gitu ya. Nah, kalau sebagai hobi dan entertainment saja, ini ya sah-sah saja gitu ya. Setelah kurang lebih dari ya 5 tahun lah saya bermain dan menikmati e-sports game ini, sudah sangat banyak tipe-tipe pemain yang saya perhatikan dalam game ini. Eh, dari mulai komunitas gamenya yang semakin lama semakin toksik, terus terus kayak pemain-pemain muda yang skillnya makin meningkat tapi ya mulutnya nggak pernah dijaga. Ya banyak lah, banyak yang bisa saya perhatikan lah dari game ini. Nah, pesan saya untuk topik bermain game atau topik podcast kita ini, yaitu bermain game dan menonton e-sports, ini adalah sebaiknya kita semua bisa memfilter nih ya dan membatasi diri dalam melakukan hal tersebut gitu ya. Dalam hal ini bermain game dan menonton e-sports kayak gitu ya. Nah, bermain game boleh untuk bersenang-senang saja, namun jangan sampai baper, jangan bawa perasaan, bahkan sampai berantem dengan teman satu tim atau Hmm, pemain lainnya kayak gitu. Nah, soalnya kejadian langsung waktu itu di muka saya ada yang sampai gontok-gontokan gitu oke, karena oke. dia kesel sama temennya. Nah, menonton e-sports ini boleh untuk entertainment dan mendukung Hmm, tim kesayangan kita, namun jangan sampai toksik. Nah, hmm, dan membenci tim atau pemain musuh dari tim kita. Nah, soalnya waktu itu nih ada contoh teman-teman, sampai waktu itu ada aksi report massal akun Instagram dari salah satu pemain musuh yang dilakukan oleh fans-fans dari salah satu tim besar di Indonesia. Nah, ini kan kayak oke. apa ya? Ya kalian boleh benci apa cinta sama tim Ya, kalian, tapi ya jangan sampai toksik kayak gitu lah. Masa akun Instagram orang kalian ya, report, kan ya. nggak banget gitu loh, ya Hmm, nggak sih? Kayak gitu teman-teman. Nah, terakhir banget, waspada terhadap upaya monetisasi yang bisa dibilang sangat agresif dari developer game apapun yang kita mainkan ya, mau Mobile Legends, mau PUBG Mobile, terserah pokoknya game apapun. Hati-hati gitu ya, soalnya sangat banyak trik-trik manipulasi psikologi yang dilakukan oleh developer game untuk mencari celah di setiap pemainnya. Nah, misalnya kita di awal nih, biasanya kalau saya dulu pertama main game itu berpikir, ah, gue nggak akan mau top up di game ini gitu. Nah, nanti pada akhirnya kalau kalian terus main, ini pasti akhirnya kalian akan mau top up karena ya itu tadi, adanya disisipin satu konten hmm, dari oleh developernya, terus nanti ada yang nanggung-nanggung kayak ah gimana ya cara cara eh, nge-overcome si sebuah obstacle di dalam game hmm, ini. Nah, biasanya dikasih dulu tuh teman-teman harga yang murah di satu di satu purchase itu. Nah, hmm, nanti ketika kalian udah ketagihan-ketagihan, kalian hmm, bakal spending dalam angka yang lumayan hmm. besar, dan saya salah satu spender yang lumayan gitu ya di game. Saya mengakui bahwa saya termakan dengan Eh, teman-teman, jangan kayak gitu dan mudah-mudahan teman-teman nggak kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau mau bahas monetisasi agresif ini hmm, kan menjadi topik yang sangat menarik gitu ya Pak ya. Apalagi Bapak sendiri sudah melakukan penelitian dalam monetisasi agresif ini ya Pak ya. hmm. Nah, memang ini ya, a question for another day lah. Stay tune aja nih di podcast kita ini dan podcast Pak Imam gitu ya. Terima Oke, kasih oke. Terima kasih Irfan. ya Pak. Baik, jadi demikian podcast kali ini. Terima kasih para pemirsa telah mendengarkan podcast Bijak Bermain Games. Podcast ini dipersembahkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sampai jumpa kembali dalam seri podcast Bijak Bermain Games yang selanjutnya. Salam bijak.